Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tareng Sevandri Samsil dengan NPM 2103 1010 dari grup B sesi D2. Di sini saya akan membuat video untuk tes awal modul 5 minggu ke-6 dengan berjudul Hukum Distribusi Nels. Pertama-tama, apa sih hukum distribusi Nels itu? Hukum distribusi Nernst ini menyatakan bahwa solut akan mendistribusikan diri di antara dua pelarut yang tidak saling bercampur sehingga setelah keseimbangan distribusi tercapai, perbandingan konsentrasi solut di dalam kedua fasa pelarut pada suhu konstan akan merupakan suatu tetapan yang disebut koefisien distribusi. Jika di dalam kedua fasa pelarut tidak terjadi reaksi-reaksi apapun. Terus selanjutnya adalah pengertian ekstraksi. Pengertian ekstraksi merupakan salah satu proses pemisahan dari bahan padat maupun cair dengan bantuan pelarut. Pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Ekstraksi dapat dilakukan berbagai cara, salah satunya menggunakan pelarut yang didasarkan pada kelarutan. Jenis pelarut dalam ekstraksi dapat mempengaruhi perolehan kadar zat aktif dari tumbuhan. Maka dari itu, pemakaian pelarut yang terbaik akan semakin mempertinggi optimalisasi dalam pengekstraksian sampel. Lalu selanjutnya ada ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair adalah proses pemisahan suatu komponen dari fasa cair ke fasa cair lainnya. Terdapat tahap-tahap di bawah ini. Pertama adalah kontak antara pelarut solvent dengan fasa cair mengandung zat larut diluent. Kemudian zat larut akan berpindah dari fasa diluent ke fasa pelarut. Terus selanjutnya terdapat pemisahan fasa yang tidak saling larut, yaitu fasa yang banyak mengandung pelarut disebut fasa ekstrak dan fasa yang banyak mengandung pelarut asal disebut fasa rafinat. Lalu selanjutnya terdapat jenis-jenis pelarut. Yang pertama adalah pelarut nonpolar. Contohnya yaitu N-heksana. Kenapa N-heksana? Karena N-heksana melarutkan senyawa yang bersifat nonpolar. Terus selanjutnya terdapat jenis polar. Contohnya yaitu metanol. Mengapa metanol? Metanol merupakan pelarut polar yang dapat melarutkan senyawa yang bersifat polar seperti golongan fenol. Terus selanjutnya terdapat semipolar, yaitu contohnya terdapat etilasetat. Kenapa etilasetat? Karena dapat melarutkan senyawa semipolar dinding sel. Terus selanjutnya syarat pemilihan pelarut. Yang pertama terdapat pelarut harus merupakan pelarut terbaik untuk bahan yang akan diekstraksi. Terus yang kedua syaratnya yaitu pelarut harus dapat terpisah dengan cepat setelah pengocokan. Lalu selanjutnya terdapat bahan dan alat yang digunakan pada percobaan kali ini. Yang pertama adalah bahannya yaitu aquatex, exelin, asam asetat, natrium hidroksida, etanol, dan fenolphthalein. Terus yang alatnya terdapat corong pemisah, Erlenmeyer, gelas ukur, pipet tetes, buret, statif dan krem, lampu ukur, beker gelas, dan corong kaca. Terus terdapat prosedur percobaan. Yang pertama adalah buat larutan asetat 0,5 N, 1 N, 2 N, masing-masing 10 mili. Ambil 25 cc asetat 0,5 N dengan menggunakan pipet. Lalu masukkan ke dalam corong pemisah. Lalu masukkan 25 cc exelin ke dalam corong pemisah. Terus langkah selanjutnya tutup corong pemisah. Lalu kocok sampai tercapai kesetimbangan, kurang lebih selama 20 menit.
Terus selanjutnya yaitu keluarkan lapisan bawah dan ditampung dalam beker gelas. Juga jangan sampai lapisan atas ikut keluar atau tercampur dengan yang ada di bawah. Terus langkah selanjutnya pipet 10 cc lapisan atas, masukkan Erlenmeyer titrasi dengan NaOH 0,5 N dengan indikator PP, phenolphthalein. Pipet 10 cc lapisan bawah, masukkan Erlenmeyer titrasi dengan NaOH 0,5 N dengan indikator PP, itu phenolphthalein. Terus langkah selanjutnya, ulangi percobaan di atas dengan menggunakan asam asetat 1N dan 2N. Lalu langkah selanjutnya yaitu hitung koefisien distribusi rata-rata dengan asam asetat 0,5 N dan 1 N dan dari 1 N dan 2 N. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah kata. Manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.